Bapakku rindu selalu di hadiratmu, di hadiratmu. Pisahkan diriku dari dunia ini, agar ku layak tinggal di hadiratmu. Perkenankan ku berjalan bersamamu di hadiratmu. Ajarku hidup tak bercacat celah, agar ku layak berjalan bersamamu. Bapakku rindu selalu di hadiratmu, di hadiratmu. Pisahkan diriku dari dunia ini, agar ku layak tinggal di hadiratmu. Perkenankan ku berjalan bersamamu di hadiratmu. Ajarku untuk hidup tak bercacat celah, agar ku layak berjalan bersamamu. Sampai menutup mata, sampai nanti di surga, tak tinggal di mana. Kau penantianku, tidak pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadirat. Sampai menutup mata, saya serahkan kepada Pak Breki. Sampai nanti di surga, tinggal di hadiratmu. Nantianku tidak pelabuhanku, selamanya ku hidup di hadiratmu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, menutup mata adalah sebuah kepastian. Saatnya nanti kami pasti menutup mata. Namun, untuk sampai di surga adalah sebuah perjuangan. Perjuangan sampai kami di akhiri hidup kami. Tolonglah kami, Tuhan, agar kami keluar sebagai pemenang dalam perjuangan hidup ini. Tampil sebagai pemenang untuk hidup di dalam hadirat Tuhan setiap waktu.
agar kalimat pujian ini sampai menutup mata, sampai nanti di surga menjadi satu kenyataan dalam hidup kami. Tolonglah kami, Tuhan. Ampuni jika ada dosa, kesalahan, perbuatan yang kami lakukan bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan ampuni. Dan pertemuan malam hari ini adalah pertemuan yang sangat penting buat kami, Tuhan. Agar kami mendengar nasihat dari Tuhan sendiri. Bukan dari nasihat dari seorang manusia, dari pelayanmu ini. Tetapi benar-benar Tuhan yang berbicara kepada kami secara pribadi. Kami mulai penyampaian firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat Agung, penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam rekan-rekan hamba Tuhan. Sejak awal saya join di Zoom ini, saya melihat satu persatu wajah yang khususnya yang open kamera. Satu-satu saya perhatikan. Satu-satu saya lihat. Lalu ada suara di hati saya. Pada waktu saya memperhatikan Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan sekalian, ada satu suara yang ada di dalam pikiran saya. Suara itu kurang lebih berbunyi begini. Perhatikan orang-orang ini. Perhatikan engkau juga. Suatu ketika nanti, satu persatu akan dipisahkan. Satu persatu akan berpulang. Satu persatu akan diakhiri hidupnya. Namun pertanyaannya adalah, apakah mereka tetap bersama aku? Apakah mereka tetap bersama aku? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, suara yang ada dalam pikiran saya tersebut pun berlaku dalam hidup saya. Akankah kita bersama dengan Tuhan di keabadian nanti? Akankah kita benar-benar melihat Tuhan di keabadian nanti? Benarkah kita akan benar-benar bertemu muka dengan kekasih, dengan idola kita yang kita panggil namanya setiap waktu di bumi ini, Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Akankah kita bertemu dengan Tuhan Yesus? Benar-benar semua adalah sebuah perjuangan. Oleh karenanya, Bapak Ibu, selama masih ada waktu tersisa dalam hidup kita, inilah perjuangan kita sampai akhir. Perjuangan untuk hidup di hadirat Tuhan senantiasa. Jikalau kita hidup di dalam hadirat Tuhan senantiasa, maka ketika Tuhan panggil pulang, itu momentum yang indah tiada tara. Kita tidak tahu apakah pertemuan pada September yang akan datang. Akankah tampil wajah-wajah yang sama seperti malam hari ini? Apakah dalam pertemuan bulan depan, 2 bulan yang akan datang, 3 bulan yang akan datang, atau pertemuan tahun yang akan datang, masih adakah wajah-wajah ini? Kita tidak tahu. Tetapi, kalau salah satu dari kita ada yang duluan, ya, Bapak Ibu, kalau dari salah satu dari kita ada yang duluan, jangan lupa siapkan kafling untuk pertemuan Truth Mission di keabadian. Ya, saya pesan kalau ada satu orang yang lebih dulu datang kepada Tuhan, ketemu Tuhan,
minta satu kafling khusus untuk pertemuan Truth Vision. Kita kembali berkumpul di sana di keabadian. Bapak Ibu, saya tidak sedang main-main dengan kalimat ini. Saya benar-benar meminta, kalau saya tidak dipertemukan dengan Bapak Pendeta Yohanes Gatot, Bapak Pendeta Budiono, kalau saya tidak sempat bertemu dengan Bapak Yusak Satimin, Ibu Maria Wagirah, dan lain-lain, Tuhan pertemukan kami di langit baru dan bumi yang baru. Pertemukan kami muka dengan muka di keabadian nanti. Bapak Ibu, apa yang hendak saya sampaikan pada malam hari ini bukanlah ditujukan untuk membangun perasaan sentimental, membangun perasaan pesimistis, membangun perasaan ketiada harapan, atau mengganggu kebahagiaan Bapak Ibu sekalian. Tidak. Tetapi apa yang akan saya sampaikan diarahkan untuk membangun sikap hidup yang realistis atas realita tersebut. Lalu dibangkitkan kesadaran serta kesiapan dalam menghadapi satu kepastian. Kematian. Saya tidak hendak ingin membangun suasana yang horor, suasana yang mengharu birukan, suasana yang menakutkan, suasana yang menegangkan. Bukan. Justru saya ingin mengetengahkan satu keadaan yang realistis. Agar realita itu membangunkan kesadaran kita bahwa ini benar-benar akan terjadi loh. Kematian itu pasti akan terjadi. Dalam dekapan kepastian. Dan orang satu pun tidak akan dapat menghindari, apalagi mengabaikan. Kita disadarkan bagaimana kita mempersiapkan hari itu. Yang sangat penting itu. Jika Bapak Yohanes Gatot tidak berkeberatan, saya mohon membantu untuk membacakan beberapa ayat. Jika Bapak Pendeta Yohanes Gatot tidak berkeberatan, saya izin Pak untuk membantu membacakan beberapa ayat dalam pertemuan yang istimewa malam hari ini. Pertama-tama kita akan membaca dalam kitab Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ibrani 9 ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Terima kasih Bapak Pendeta. Rekan-rekan hamba Tuhan yang saya hormati. Siapapun dia, dari ras manapun dia, dari suku bangsa manapun dia, manusia akan menghadapi dua ketetapan. Manusia akan menghadapi dua kepastian. Manusia akan menghadapi dua keputusan yang tidak dapat dihindari. Yang pertama adalah manusia akan berhadapan dengan kematian. Dan setelah itu, manusia berhadapan dengan penghakiman. Saya menulis bagian ini saja, saya tergetar, Bapak Ibu. Saya menyiapkan dan menyampaikan materi ini saja benar-benar tergetar. Bahwa suatu saat saya akan menghadapi ketegangan kematian. Dan yang jauh lebih menegangkan adalah penghakiman.
Luar biasa tegangnya momentum itu. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Ketetapan kematian dan penghakiman yang tidak akan bisa diubah oleh siapapun. Setiap insan manusia tidak akan dapat menghindari atau mengelak dari putusan atas ketetapan itu. Manusia harus mati. Dan setelah itu dihakimi. Saya mohon dengan sangat agar kita tercengkrami dan selalu diingatkan akan adanya dua fakta ketetapan tersebut. Mengapa? Karena manusia sekuat apapun, manusia sepintar apapun, manusia secerdas apapun, sekaya, sehebat apapun akan gentar menghadapi fakta serta momok kematian ini. Ada sebuah lagu yang mengatakan begini. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekap kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu, tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas, masuk lorong yang tiada batas. Saya sudah izin kepada Bapak Ibu pada awal pembicaraan ini. Saya bukan ingin menakut-nakuti atau membuat Bapak Ibu menjadi khawatir, gelisah. Tetapi benar-benar kematian itu sebuah kepastian. Ada saatnya nanti jantungmu dan jantungku berhenti berdetak. Ada satu kali nanti tarikan nafasmu, nafasku pun akan tidak berirama. Suatu ketika nanti pun kelopak mataku akan redup terpejam. Sekaya apapun, sehebat apapun, sepintar apapun, sukma kita akan terhempas. Roh dan jiwa kita akan terhempas. Dan siap untuk masuk dalam lorong keabadian tiada batas. Oh Tuhan, tolonglah kami yang hadir pada malam hari ini. Agar kami benar-benar diberi hati yang bijaksana menghitung sisa hari hidup kami. Agar kami memperoleh hati yang bijaksana. Kalimat-kalimat dalam senandung lagu tersebut bukan sekedar ingin menakut-nakuti, menyeram-nyeramkan, tetapi benar-benar menakutkan, benar-benar menyeramkan loh. Menyeramkan dan menakutkan bagi siapa? Menyeramkan dan menakutkan bagi seseorang yang tidak melakukan persiapan untuk menghadapi kepastian kematian tersebut. Puji Tuhan pertemuan ini diadakan sebagai salah satu bagian persiapan kita untuk menjelang kematian kita masing-masing. Bapak Pendeta Yohanes Gatot dibaca kembali dalam surat Filipi 3 ayat 21. Filipi pasal 3 ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tubuh yang sekarang kita hidupi
tubuh ini yang sekarang kita hidupi, Bapak Ibu, jelas firman Tuhan katakan tubuh hina. Ini kita sedang menghidupi tubuh hina. Tubuh hina maksudnya adalah tubuh yang memiliki kualitas yang rendah. Dengan mengatakan seperti ini, bukan berarti kita dapat berlaku sembarangan dengan tubuh ini. Karena tubuh ini pun adalah bait Roh Kudus. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, tubuh yang sekarang kita kenakan, secantik apapun, semolek apapun, secerdas apapun, adalah tubuh yang kualitasnya rendah. Suatu ketika kita harus melepaskan barang sewaan ini ke dalam bentuknya yang semula. Debu tanah. Debu tanah. Jadi kalau kita sombong dengan cantik parasnya kita, lalu kita menjadi angku karena ganteng rupawannya kita, lalu kita menjadi sombong dengan kekayaan yang kita miliki, lalu kita menjadi tidak mawas diri dengan kepintaran kita. Ini perbuatan yang tidak bijaksana karena tubuh ini rentan. Tubuh ini hina. Tubuh ini rendah kualitasnya. Sebagai informasi saja Bapak Ibu, saya baca di artikel bahwa kulit kita itu terdiri dari beberapa lapis. Lapis yang pertama itu sudah disebut dengan kulit ari. Kulit ari itu tebalnya kurang lebih 0,1 mm. Coba bayangkan kalau kulit ari kita terlepas dari wajah kita. Tidak elok bukan? Tidak cantik bukan? Sebaliknya menakutkan. Dengan demikian, saya ingin tekankan kembali bahwa kita manusia hidup dalam bayang-bayang kematian. Mari kita dengar kembali Bapak Pendeta Yohanes membaca 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Balang. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak rela mahkota ciptaannya tergiring binasa dalam kematian, bayang-bayang kematian. Tuhan tidak rela kehilangan manusia ciptaannya. Tetapi Tuhan tidak mungkin menarik hukumnya. Tuhan tidak mungkin menarik atau mengubah hukumnya. Apa hukumnya? Engkau makan buah itu, engkau mati. Alih-alih manusia akan menghindar untuk makan buah yang dilarang oleh Tuhan, tetapi makin dilarang, makin dicoba, makin dilarang, makin dilanggar. Non posse, non pecare. Manusia yang terjual di bawah kuasa dosa adalah manusia yang tidak dapat tidak berbuat dosa. Demikianlah Martin Luther berkata. Jangan makan buah itu. Engkau makan, kau mati. Allah jadi susah dengan kondisi yang dibuat oleh manusia. Satu sisi manusia telah melanggar perintah dan konsekuensinya adalah mati. Tetapi sisi lain Allah sangat mencintai manusia. Allah jauh lebih susah hatinya dari susahnya manusia.
Jadi ketika manusia melanggar kesucian Allah, yang susah itu sebenarnya bukan hanya manusia, tetapi yang susah itu Allah. Jadi ketika manusia berdosa, karena Tuhan tahu, ini kalau manusia tetap dalam keadaan berdosa, akibatnya mengerikan. Mengerikan. Yesaya 43 ayat 24b. Yesaya 43 ayat 24b. Ayat 24b. ayat 24b. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Ibarat seorang ibu yang telah menasihati anaknya agar tidak terlibat dalam urusan narkoba. Jangan sentuh barang itu ya nak. Kenapa? Karena kalau kamu berurusan dengan hal itu, kamu susah. Kamu akan menderita. Ibunya tahu bahwa kalau kamu menyentuh barang-barang narkoba tersebut, hidupmu pasti susah nanti. Namun namanya manusia, makin dilarang, makin dilanggar. Makin diberitahu, makin ingin mencoba-coba. Ketika anak itu melanggar dan terlibat dengan aparat kepolisian, dengan tersangkut masalah narkoba, maka yang jauh lebih susah adalah ibunya, bukan? Yang jauh lebih susah itu orang tuanya, ketimbang anaknya. Orang tua akan melakukan segala sesuatu untuk menolong anaknya agar tidak dipenjara, bolak-balik ke kantor kepolisian, pinjam uang sana, pinjam uang sini, bahkan jual rumah untuk menyelamatkan anaknya. Itu perasaan orang tua yang hina. Bagaimana perasaan Allah? Sangat jauh melebihi perasaan orang tua kala Adam dan Hawa melanggar perintahnya. Aduh Adam, aduh Hawa, kenapa engkau langgar kesucian dan perintahku? Engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Bapak Ibu di sini jelas, kalau kita masih berdosa, kalau kita masih menyimpan kesalahan, yang berat dan susah itu bukan hanya kita, tapi Allah. Kenapa? Karena Allah tahu ujung dari orang yang masih hidup dalam dosa itu kematian kekal. Ujung dari orang yang masih menyimpan kesalahan adalah kematian kekal, kehinaan kekal. Ampuni musuhmu. Ya, tapi kan gimana Tuhan, dia kesalah tuh. Sudah dengar jelas firman Tuhan bilang, ampuni musuhmu, titik. Tapi kita masih tahan diri. Bukan aku yang salah Tuhan, dia yang salah. Bukankah itu menyusahkan Tuhan? Karena kalau kau mati dalam keadaan masih menyimpan, tidak mengampuni kesalahan musuhmu, Tuhan, bukankah aku telah berbuat demi namamu? Bukankah aku telah melayanimu? Aku susah pelayanan di desa-desa, Tuhan. Apakah engkau tidak mengenal aku? Tuhan katakan tidak. Karena hidupku tidak ada dalam hidupmu. Jadi saya sudah katakan dari tadi, ini pertemuan penting. Masing-masing kita melihat keadaan kita. Apakah masih ada dosa dan kesalahan yang masih kita simpan? Jangan ceroboh. Jangan gegabah di dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu. Karena kita semua berhadapan dengan kekekalan. Saudaraku, kita hidup di bumi yang sudah terkutuk. Kita sedang hidup di tubuh yang hina ini. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa ketika ia melanggar kesucian Allah.
karena engkau mendengar perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan padanya, maka terkutuklah tanah. Jelas Bapak Ibu, selain kita menghidupi tubuh yang hina atau tubuh yang rendah kualitasnya ini, kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh, dunia yang sudah terkutuk. Jangan pernah berharap dunia semakin baik, Bapak Ibu. Tidak akan pernah. Peperangan, perubahan ekstrim suhu bumi, kelaparan, bencana, sakit penyakit, kejahatan akan bereskalasi, akan meningkat, semakin mengkhawatirkan. Peperangan di Eropa yang siap untuk menenggelamkan bumi. Penyakit yang begitu aneh. Dunia tidak akan bertambah baik. Tidak akan bertambah baik. Baru-baru ini, jika Bapak Ibu mendengar Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres berkata bahwa bumi sudah tidak lagi berada di dalam pemanasan global warming. Tidak. Tetapi bumi sudah masuk yang namanya global boiling. Artinya bumi sudah masuk dalam pendidihan global. Bukan panas lagi, tapi sudah masuk dalam fase mendidih. Dan bulan Juli 2023 adalah bulan terpanas selama 120.000 tahun sejak bumi ada. Begitulah kata para peneliti. Bumi bukan saja masuk dalam era pemanasan, tetapi sudah masuk dalam era pendidihan. Jangan pernah berharap dunia menjadi baik. Tidak akan pernah. Lalu kalau sudah begini, kalau kita tahu bahwa kita menghidupi tubuh yang hina atau tubuh yang berkualitas yang rendah, lalu kita hidup di bumi yang sudah terkutuk, dunia yang sudah terlaknati, kita ingat lagu Jim Reeves. Kalau pendeta-pendeta senior pasti kurang lebih tahu lagu ini, ya. Jim Reeves pernah menulis begini. This world is not my home. I'm just a passing through. Dunia ini bukan rumahmu. Ya, saya lihat Bapak Pendeta Yohanes ketawa, mungkin mengingat kembali lagu ini. This world is not my home. Ibu Pendeta Asrul Tampu Bolon, this world is not your home. Bapak Pendeta Denny Sianturi, dunia ini bukan rumahmu. Ibu Pendeta Maria Wagira, dunia ini bukan rumah kita, Bu. Bukan rumah kita. Kita passing through, kita hanya lewat saja. Benar-benar lewat, sekelebat, seketika. Mengapa saya katakan seketika? Bayangkan 70 tahun dibandingkan dengan 7.000 tahun, berapa persen? 70 tahun hidup kita dibanding dengan kekekalan, tidak setitik air di samudra luas, bukan? Benar-benar buru-buru waktu ini. Namun pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu yakin memiliki hunian yang tetap di dunia yang akan datang? Apakah Bapak Ibu yakin dipantaskan atau diterima untuk masuk dalam pintu gerbang surga nanti? Kalau ditanya apakah Bapak Ibu yakin masuk surga atau neraka? Surga, pasti kan? Bapak Ibu mau masuk neraka, surga? Surga. Bapak Ibu yakin masuk surga? Yakin. Tetapi firman Tuhan katakan sedikit sekali orang yang terpilih.
Firman Tuhan jelas katakan banyak orang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Bapak Petrus sebagai pimpinan kita di sini, salam hormat Pak. Saya ingin mengatakan, saya ingin bertanya. Di antara puluhan ratusan orang yang hadir pada malam hari ini, berapa banyak yang terpanggil dan berapa banyak yang nanti akan terpilih? Dan firman Tuhan jelas katakan, aku tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Ini mengerikan Bapak Ibu. Kita terpanggil menjadi orang Kristen, kita terpanggil menjadi hamba Tuhan, kita terpanggil menjadi pelayan-pelayannya Tuhan. Namun apakah kita menjadi orang pilihannya? Namun apakah kita menjadi manusia yang pantas masuk dalam langit baru dan bumi baru? Hari ini kita boleh-boleh saja pede, pasti aku ke surga. Dan untuk membuktikan apa yang Bapak, Ibu, dan saya yakini, bagian yang kedua setelah kematian adalah proses pengadilan. Proses penghakiman. Bapak Pendeta Yohanes Gatot kembali akan membaca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kita semua akan berdiri bersama di hadapan tahta pengadilan Kristus, Bapak Ibu. Kita akan berdiri untuk dihakimi. Bukankah itu suasana yang begitu sangat menegangkan, menakutkan? Kita yang hari ini bisa menutupi segala kesalahan kita di hadapan manusia. Kita yang hari ini bisa menyembunyikan segala salah dan dosa kita. Akan dibuka suatu ketika nanti. Diadili, dibuka seterang-terangnya. Apa yang ada dalam hatimu. Semisalnya Tuhan berkata kepada saya, ampuni saudaramu, Bapak Petrus Parno misalnya. Ampuni dia, misalnya. Maaf Bapak Pendeta Petrus Parno, saya pakai namanya. Ampuni. Mulut bisa mengampuni, bisa. Tapi Tuhan lihat sampai yang ke dalam hati kita. Apakah ketika saya mendengar tentang nama Pak Petrus Parno, hati saya jadi marah kembali, saya mengingat kembali kesalahannya, itu belum mengampuni. Atau saya pada suatu ketika saya membicarakan kesalahan Bapak Petrus Parno kepada orang lain, saya menceritakan kesalahannya kepada orang lain, saya belum mengampuni. Mulut mengampuni, hati tidak. Makanya Tuhan berkata, aku tidak berkenan kepada bagian yang terbesar ini. Mereka memuji memuliakan aku dengan lidah bibirnya, hatinya jauh daripadaku. Enyahlah daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Hal yang sangat menegangkan suatu ketika apapun yang ada dalam diri kita akan dibongkar. Akan dibuka secara terang. Kita semua akan menghadapi momentum yang sangat menegangkan ini, di mana semua kita menghadap tahta pengadilan Kristus. Yesus yang akan jadi hakimnya. Bapak Ibu, jika kita tahu Tuhan Yesus yang akan menjadi hakimnya, maka jauh-jauh hari kita harus memenuhi keinginan dari hakim tersebut, bukan? Berbaik-baiklah dengan hakim itu selama masih ada kesempatan di bumi ini.
Jangan menjamah apa yang najis, tetapi hidupkan apa yang suci. Tidak ada sesuatu yang dapat kita sembunyikan. Tidak ada sesuatu yang dapat kita tutupi. Semua nampak jelas. Dan jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Jangan sampai hakim itu mengetok palu dan berkata, aku tidak kenal kamu. Vonis dunia bisa berubah. Manusia di pengadilan dunia bisa menyampaikan eksepsi atau nota keberatan. Tetapi ketika Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, maka keputusan ini tidak dapat diubah sedikit pun. Apakah ucapan bibirmu sama dengan isi hatimu? Apakah perbuatanmu sama dengan firmanku? Akan diuji, akan dihakimi. Bapak, Ibu, saudara sekalian, rekan-rekan hamba Tuhan senior yang saya hormati. Dalam kalangan kekristenan, kita sering terjebak kepada kebisingan narasi teologi. Tetapi miskin aksi, sepi aksi. Kita sering terjebak kepada kebisingan narasi, tetapi sepi aksi yang dapat menimbulkan kegaduhan, pertentangan, dan pertengkaran. Kita lupa yang mulut Tuhan kita, juru selamat kita, Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat kepada orang yang mengutuki kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tetapi yang terjadi adalah kita mencaci orang-orang di sekitar kita. Dengan mulut yang sama kita memuji Tuhan, dengan mulut yang sama kita mengutuki. Bukankah kita adalah orang-orang yang tidak bijaksana? Musuh saja Tuhan Yesus katakan ampuni, kasihi. Orang-orang yang membenci kamu saja, Tuhan katakan berbuat baiklah kepada mereka. Bayangkan, ada orang yang membenci, orang yang tidak dia kenal. Bayangkan itu. Dia nggak kenal seseorang, tapi karena pernyataannya lalu kita benci sama dia. Wow. Kita nggak kenal sama orang itu, lalu kita kutuki karena perkataannya. Bayangkan Bapak Ibu, kita tidak kenal orang itu. Sekalipun kita kenal, Tuhan berkata, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Inilah kenapa Tuhan katakan, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Firman Tuhan hanya menjadi pajangan. Firman Tuhan hanya menjadi kajian teologi tanpa dilakukan sebagaimana mestinya. Bahkan Tuhan Yesus yang akan menjadi hakim kita berkata, barang siapa yang menampar pipimu yang satu, berilah juga kepadamu pipi yang lain. Jauh panggang dari api, bukan? Malah kita ingin menampar orang lain dengan kalimat-kalimat kita. Kita ingin merendahkan orang dengan ujaran-ujaran kita. Baik ujaran langsung maupun di media sosial. Suatu ketika kita semua akan dihakimi, baik atau jahat perbuatan kita. Mengapa Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari antara mereka? Dan kalau boleh ayat itu pun ditujukan kepada kita. Mengapa Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar dari kita? Karena kita telah membelakangi Allah dan firman-Nya dengan berbagai diplomasi serta argumentasi membela kebenaran. Bapak Ibu, ulang berulang saya katakan, kebenaran tidak perlu pembela. Kebenaran itu akan keluar sebagai pembenaran suatu ketika nanti. Kebenaran akan muncul tanpa perlu dibela oleh siapapun. Dengan perilaku demikian, bagaimana orang-orang Kristen dapat tahan berdiri di hadapan pengadilan Kristus? Boro-boro mengasihi musuh. Orang yang tidak kenal saja kita musuhi. Orang yang kita tidak tahu salahnya saja kita hakimi. Bagaimana kita bisa tahan berdiri, Bapak Ibu, termasuk saya?
Jangan hanya saya bisa menyampaikan kajian-kajian firman Tuhan, tapi saya tidak menghidupi apa yang saya sampaikan. Saya telah berlaku kurang ajar kepada Tuhan. Kita akan dilihat seluruh hidup kita, Bapak Ibu. Sekali lagi, bukankah momentum itu momentum yang sangat mengerikan? Saya percaya tidak ada satu manusia pun yang pernah menghadapi atau mengalami ketegangan atau kengerian saat berdiri di pengadilan Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu, rekan-rekan senior hamba Tuhan, betapa harus suci dan salehnya kita hidup. Kita harus suci dan saleh, sesuci-sucinya, sesaleh-salehnya, sefanatik-fanatiknya dengan Tuhan, setakut-takutnya dengan Tuhan. Jadi ketika aku ingin menyampaikan kekesalanku kepada Bapak Pendeta Petrus Parno, lalu saya berpikir apakah apa yang aku katakan berkenan kepada Tuhan. Sebelum aku menghina Bapak Pendeta Joni Sitinjak, aku berpikir apakah ini berkenan kepada Tuhan. Sebelum aku menulis sesuatu di media sosial, lalu menghakimi seseorang, atau 2 orang, atau 3 orang, kita tanya kepada Tuhan, Tuhan berkenan nggak dengan apa yang aku lakukan? Harus sesuci-sucinya Bapak Ibu, harus sesaleh-salehnya. Kita harus setakut-takutnya dengan Tuhan. Taruh Tuhan di depan muka kita, di depan wajah kita. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Baiknya ayat ini dibaca oleh Bapak Pendeta Yohanes Gatot. Matius 10 ayat 28b. Matius 10 ayat 28b. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tulisannya yang takutlah terutama kepada Dia. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Amin. Sebenarnya, Bapak Ibu, kita sudah dapat memperkirakan putusan vonis apa yang akan dibacakan di pengadilan Kristus nanti. Ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Allah, kita sudah dapat memperkirakan saat ini. Kira-kira vonis apa yang Tuhan jatuhkan kepada kita? Lewat apa? Lewat seluruh peragaan hidup kita setiap waktu. Coba cek, adakah kalimat-kalimat ujaran yang melukai orang lain yang belum kita bereskan? Coba ingat-ingat, adakah perbuatan yang memalukan yang belum kita bereskan sampai saat ini? Coba ingat-ingat Bapak Ibu, jangan sampai kita lupa ada sesuatu yang belum dibereskan. Jangan sampai nanti Tuhan bacakan vonis itu. Sudah dapat kita cek kira-kira vonis apa yang akan Tuhan jatuhkan kepada kita melalui peragaan hidup kita setiap hari. Apakah kita tetap mengasihi musuh dengan segala ketulusan? Bapak Ibu betul-betul mengampuni orang yang bersalah kepadamu, atau engkau meminta maaf kepada orang yang pernah engkau lukai dengan tulus, beres. Kita tidak membicarakan keburukan orang lain. Kita tidak membicarakan tentang kesalahan orang lain. Atau kita memburuk-burukan nama orang lain. Kita membusuk-busukkan nama orang lain. Jelas, Bapak Ibu. Ini vonis yang akan dibacakan. Saya berharap agar kita tetap berbuat baik kepada orang yang membenci kita.
Saya berharap tidak ada kepura-puraan, kepalsuan, atau kemunafikan yang kita jalani saat ini. Kita meminta berkat kepada Tuhan atas orang yang mengutuki. Kita dengan tulus serius meminta berkat kepada orang yang menjahati. Kita serius dan tulus meminta berkat kepada orang yang mempersekusi, merusak nama baikmu, merendahkanmu, merusak nama masa depanmu. Benar-benar tulus memaafkan, mengampuni, mengasihi. Kenapa? Ini pun akan dibacakan nanti vonis itu. Jadi ketika kita berdiri di hadapan Allah, lalu Tuhan katakan, aku kenal engkau. Kenapa aku kenal engkau? Karena hidupku engkau peragakan dalam hidup. Aku kenal engkau karena hidupku engkau peragakan dalam hidupmu. Engkau mengampuni musuhmu. Engkau berbuat baik kepada orang yang menganiayamu. Engkau tetap berbuat baik kepada orang yang membenci. Tidak ada kepura-puraan, kepalsuan, atau kemunafikan. Aku kenal engkau. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita hidup dalam kepalsuan. Jangan sampai. Jangan sampai kita jubahnya pendeta, tapi isinya adalah manusia durjana. Jangan sampai dijauhkan Tuhan kita dari hal ini. Kuburan yang dilabur putih, tapi di dalamnya penuh dengan kedurjanaan, kedurhakaan, kejahatan. Kita tidak menuntut balas atas perbuatan orang yang jahat kepada kita. Tidak. Ini kalimat penting Bapak Ibu. Supaya kita bisa tahan berdiri di hadapan Allah. Perhatikan kalimat ini. Supaya Bapak Ibu dan saya bisa tahan berdiri di hadapan Allah. Kalimat itu bunyinya begini. Ketika Bapak Ibu terluka, ketika Bapak Ibu terhina, atau ketika Bapak Ibu direndahkan, tidak membagikan luka itu kepada orang lain. Saya ulangi. Jika Bapak Ibu terluka, jangan pernah membagikan luka itu kepada orang lain. Cukup Bapak Ibu saja yang terluka, jangan orang lain. Bapak Ibu, saudara sekalian, orang-orang seperti inilah yang calon-calon penghuni kerajaan Allah. Karena dia benar-benar memeragakan hidupnya Yesus dalam hidupnya. Lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus mengenakan tubuh daging, dia dihina habis-habisan, direndahkan di titik nadir, seperti orang yang tidak waras. Tetapi Tuhan tetap diam. Tetapi Tuhan tetap diam dan tetap mengasihi orang-orang itu. Dia digiring di jalan Via Dolorosa, jatuh berkali-kali, mengangkut kayu salib. Dia tidak balas membenci orang-orang yang telah menghinanya. Tuhan Yesus tidak membalas caci dengan cacian. Tuhan tidak membalas kejahatan mereka setimpal dengan kejahatan mereka. Sebaliknya, Bapa ampuni mereka. Peragaan hidup inilah yang harus kita kenakan, Bapak Ibu. Jangan coba-coba mengenakan kehidupan orang lain selain dari Tuhan Yesus. Contohlah, conteklah, ikutilah. Supaya ketika kita berhadapan dengan Tuhan, lalu proses penghakiman digelar, sidang pengadilan dimulai, lalu vonis dibacakan, Tuhan berkata, aku kenal engkau yang aku kasihi, Bapak Pendeta Yakub di Lumajang. Aku mengenalmu. Aku mengenalmu. Yang saya kasih dari GPDI Sinar Kasih Suguci. Aku mengenalmu. Itu kalimat yang kita mau dengar di akhir hidup kita. Sehingga ketika kita berdiri di pengadilan Kristus dengan seluruh perbuatan kita tersebut, maka kita bukan sekedar yakin, tetapi tahu Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim Agung akan berkata, aku mengenalmu.
Hakim Agung itu Tuhan Yesus Juru Selamat kita akan berkata, baik sekali perbuatanmu Bapak Pendeta Budiono. Baik sekali perbuatanmu Bapak Pendeta Alex Woli Andung. Engkau setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Perkara mengampuni. Perkara menjauhi dosa. Aku akan memberimu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Di langit baru dan bumi baru. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak Ibu, ini bukan cerita omong kosong. Ini bukan cerita nenek-nenek di siang hari bolong. Bukan, ini benar-benar akan kita hadapi. Berapa lama sisa hari hidup kita tersisa? Makanya tadi saya katakan, kalau ada di ruangan Zoom ini, nanti yang duluan pulang, saya titip pesan. Cari tempat, cari kafe yang bagus untuk kita teruskan persekutuan kita di keabadian. Selamat berjuang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.